Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaloran kini hadir dengan bimbingan perkawinan digital. Calon pengantin tidak perlu hadir di lokasi bimbingan perkawinan. Pada bimbingan perkawinan digital kali ini, materi bimbingan perkawinan adalah mempersiapkan keluarga sakinah. Mari persiapkan rumah tangga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Nikah menurut bahasa berarti akad atau ikatan. Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga, yang bahagia berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Jadi pada prinsipnya, orang berkeluarga itu berdasar pada perintah agama, bukan semata-mata kebutuhan biologis. Beberapa tujuan nikah antara lain. Pertama, mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 32. Kemudian yang kedua, untuk menjaga kehormatan diri dan menghindari zina. Sedangkan yang ketiga, untuk mendapatkan ketenangan, sakinah, kasih sayang, mawadah, dan rahmat. Sebagaimana Quran Surah Ar-Rum ayat ke-21. Yang keempat, yaitu melanjutkan keturunan yang sah. Sedang yang kelima, untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Dan yang terakhir, membangun kerjasama dalam membina rumah tangga. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum pelaksanaan pernikahan terdiri dari dua hal, yaitu persiapan lahir dan persiapan batin. Persiapan lahir terdiri dari peminangan, musyawarah keluarga dalam mempersiapkan segala keperluan, melengkapi berkas administrasi pendaftaran, dari mulai surat permohonan kehendak nikah hingga cek kesehatan dan imunisasi. Sedangkan persiapan batin meliputi niat yang benar, menikah untuk ibadah dan membangun keluarga sakinah. Kematangan emosi, yaitu mampu mengendalikan emosi, terbuka, dan mau bekerja sama. Pemahaman agama, terutama ilmu tentang hak dan kewajiban suami istri menurut agama. Komunikasi yang sehat, mau berdiskusi dan terbuka untuk menyelesaikan masalah bersama. Manajemen konflik, belajar cara mengelola perbedaan pendapat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, yaitu rukun nikah dan syarat nikah. Rukun nikah adalah unsur-unsur yang wajib ada agar suatu pernikahan dalam Islam dianggap sah. Rukun nikah ini harus dipenuhi oleh calon pengantin dan pihak-pihak terkait. Rukun nikah terdiri dari mempelai pria dan wanita. Adanya wali nikah disaksikan dua orang saksi. Ijab oleh wali nikah atau yang mewakilinya dan kabul mempelai pria adanya mahar atau mas kawin. Sedangkan syarat nikah adalah ketentuan yang harus dipenuhi agar pernikahan tersebut sah. Syarat sah nikah terdiri dari calon mempelai pria jelas identitas prianya, beragama Islam, dan bukan mahram dari calon mempelai wanita. Calon mempelai wanita jelas identitas wanitanya, beragama Islam, bukan istri orang lain dan tidak sedang dalam masa idah. Bukan mahram calon mempelai pria baik sebab nasab, rodoah maupun musyawarah. Ada wali nikah laki-laki yang beragama Islam, balik dan berakal. Dua orang saksi laki-laki muslim, balik, berakal, dan adil. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis dengan lafaz yang jelas dan disahkan oleh dua orang saksi. Dan tidak ada halangan syar'i. Sedangkan kewajiban suami terhadap istri ada 5, antara lain, memberi nafkah lahir dengan hal-hal yang baik menurut agama Islam. Menggauli dengan ma'ruf atau baik. Mendidik dengan baik. Baik itu pendidikan agama maupun yang berkaitan dengan sosial. Tidak boleh membuka rahasia dan aib istri. Tidak menyakiti lahir maupun batin. Beberapa kewajiban istri terhadap suami diantaranya, taat dan patuh terhadap suami dalam hal perintah itu tidak menyalahi aturan dan larangan agama Islam. Menjaga kehormatan diri dan keluarga, terutama di saat suami sedang tidak berada di rumah. Melayani dengan baik dan tidak bermuka mesra. Tidak membuka rahasia dan aib suami. Tidak bepergian tanpa izin suami. Memelihara harta suami. Dan mendidik dan merawat anak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Kewajiban bersuami istri, syukur jika memperoleh nikmat, sabar jika mendapat cobaan, tawakal jika membuat rencana, musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan, tolong-menolong dalam kebaikan, menepati janji, dan bertaubat jika berdosa. Beberapa tips agar rukun berkeluarga: saling menasehati dan mendengarkan, saling mengalah
dan merasa bersalah, tidak merasa paling benar sendiri. Selalu berbaik sangka satu sama lain. Mempererat silaturahmi antar keluarga suami dan istri. Sholat berjamaah antara suami dan istri. Terus belajar menambah ilmu. Kedudukan anak menurut agama Islam. Anak adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Anak adalah amanah yang harus kita jaga. Anak adalah bukti dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Anak adalah ujian dari Allah yang dengannya kita harus bersabar untuk mendidik dan membimbingnya. Anak adalah penerus dan pewaris orang tua. Untuk itu bekalilah anak-anak kita dengan ilmu yang cukup guna meneruskan apa yang kita cita-citakan. Langkah-langkah pembinaan anak. Pertama, tanamkan dasar agama sejak dini. Kenalkan dengan Tuhan Nabi-Nya. Kenalkan kewajiban terhadap Tuhannya, sebagaimana kewajiban sholat, puasa, dan sebagainya. Kedua, bangun akhlak dan karakter. Tanamkan akhlakul karimah pada anak dan karakter anak Islami melalui pembiasaan. Ketiga, perhatikan kesehatan fisik dan mental. Keempat, memberikan makanan dan minuman halal lagi baik. Kelima, kembangkan potensi dan minat. Jangan memaksa anak sebagaimana yang kita inginkan. Keenam, terapkan pola asuh yang seimbang. Kita juga harus mendengarkan keinginan anak. Ketujuh, bangun komunikasi yang baik. Jadikan kita sebagai sahabat baiknya, sehingga anak merasa dekat dengan orang tua dan tidak merasa sungkan. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Sebaik-baiknya orang pasti ada buruknya. Seburuk-buruknya orang pasti ada baiknya. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Carilah baik dalam buruk orang, itulah akhlak. Carilah buruk dalam kebaikan diri sendiri, itulah ikhlas. Semoga melalui bimbingan perkawinan digital ini menjadikan keluarga Indonesia keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Sekian bimbingan perkawinan kali ini, semoga bermanfaat.